Hai semua, kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai teks eksplanasi. Sebelum membahas lebih lanjut, di sini ada beberapa submateri yang akan kami bahas. Di antaranya, yang pertama ada pengertian dan tujuan teks eksplanasi. Kedua, ciri-ciri teks eksplanasi. Ketiga, jenis-jenis teks eksplanasi. Keempat, struktur teks eksplanasi. Dan yang terakhir, contoh teks eksplanasi. Yuk kita simak video pembahasannya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Pada dasarnya, tujuan teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena atau peristiwa terjadi. Misalnya, artikel tentang dampak global warming, peristiwa meletusnya Gunung Merapi, dan lain sebagainya. Ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan jenis teks lainnya. Adapun ciri teks eksplanasi adalah sebagai berikut. 1. Semua informasi yang disampaikan dalam teks adalah berdasarkan fakta tanpa adanya tambahan opini dari penulis. 2. Topik yang dibahas dalamnya adalah fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau bersifat ilmiah. 3. Jenis teks ini bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal-hal yang dibahas. 4. Struktur teksnya terdiri dari 3 jenis, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, atau sebab akibat, dan interpretasi. Jenis teks eksplanasi. Terdapat 4 jenis teks eksplanasi. Yang pertama, eksplanasi sekuensial, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan rincian tahapan suatu fenomena. Misalnya, urutan siklus kehidupan rantai makanan. Kedua, eksplanasi kausal, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan mengenai asal-muasal atau penyebab terjadinya perubahan pada suatu hal secara bertahap. Misalnya, proses terjadinya tanah longsor. Ketiga, eksplanasi teoritis, yaitu jenis eksplanasi yang berisi spekulasi kemungkinan yang bisa terjadi di balik suatu fenomena alam. Misalnya, letusan Gunung Merapi mungkin memicu terjadinya bencana alam lain yang dahsyat. Keempat, eksplanasi faktorial, yaitu jenis eksplanasi yang menjelaskan tentang efek serta hasil dari suatu proses. Misalnya, efek terjadinya kolonialisasi. Contoh teks eksplanasi tentang gempa dan tsunami gempa Aceh. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakan meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat Semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Gempa ini mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9,0 skala Richter dengan korban tewas mencapai 283.114.000 orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di kawasan Melaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami.
Sedangkan untuk korban jiwa disebabkan oleh tsunami yang menghantam kawasan pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Di Sri Lanka dikonfirmasikan 45.000 korban jiwa jatuh dan lebih dari 1 jiwa penduduk negara ini terkena dampak gempa secara langsung. Di India, termasuk Kepulauan Andaman dan Nicobar, diperkirakan dengan lebih 12.000 korban jiwa. Lalu di Thailand, banyak pula wisatawan asing terkena bencana, terutama di daerah Phuket, diperkirakan ada sekitar 4.500 korban jiwa. Bumi Jensen atau cucu Raja Rama IX atau lebih dikenal dengan nama Bhumibol Adulyadej juga termasuk salah satu korban. Pada saat itu, Bumi Jensen baru berusia 21 tahun. Bahkan, di Somalia, di benua Afrika ribuan kilometer dari Indonesia, dilaporkan lebih dari 100 korban jiwa, akan tetapi sebagian besar dari mereka adalah para nelayan. Gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand, selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili pada tahun 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu atau durasi penyasaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Selanjutnya kita akan menelaah contoh teks eksplanasi yang sudah tadi dibahas. Kita masukkan ke dalam strukturnya, yang dimana tadi ada struktur pernyataan umum, struktur urutan sebab akibat, dan ulasan atau interpretasi. Nah, pada paragraf pertama ini masuk ke dalam struktur pernyataan umum. Mengapa? Karena di sini kita dapat melihat tepatnya pada kalimat 3 paragraf pertama terdapat kata kopula dari kalimat bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Selain itu juga pada paragraf pertama ini menjelaskan kapan peristiwa terjadi dan dampak apa yang dihasilkan secara umum. Selanjutnya itu struktur urutan sebab akibat itu pada paragraf 2 sampai 6. Yang dimana kita diberitahu mengenai rincian fakta tentang kekuatan gempa, tinggi gelombang laut, jumlah korban jiwa, dan negara apa saja yang terdampak oleh bencana alam ini. Dan pada paragraf terakhir ini masuk ke dalam ulasan atau interpretasi. Mengapa? Karena di sini dijelaskan betapa dahsyatnya bencana alam gempa dan tsunami Aceh ini yang dapat membuat bola bumi ikut bergetar. Nah, itu dia tadi pembahasan mengenai teks eksplanasi dari kelompok kami. Thank you for listen and bye-bye.